Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasana dengan NIM 20110501005. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1. Baik, di sini saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Perekonomian Terbuka atau disebut dengan perekonomian 4 sektor. Langsung saja, perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara berarti terjadinya ekspor impor. Lalu, hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Negara ikut dalam perdagangan internasional dalam memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan menempatkan daya saing lain produksi. Lalu, apa saja sih perekonomian terbuka itu? Nah, perekonomian terbuka meliputi yang pertama, konsekuensi. Apa sih konsekuensi dari perekonomian terbuka? Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat, yaitu pasar luar negeri. Adanya konsekuensi luar negeri yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian 3 konsep. Yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua, jumlah yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya, sirkulasi pendapatan 4 sektor. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada rumah tangga, yang ketiga ada perusahaan, yang keempat ada luar negeri. Dari 4 sektor tersebut memiliki hubungan satu dan lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai perekonomian terbuka atau impor. Jadi di sini perekonomian terbuka atau impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Nah, manfaat kegiatan impor di sini yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Nah, sedangkan perekonomian terbuka atau ekspor itu perekonomian terbuka ini adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi mengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik tersebut akan dirugikan. Nah, manfaat kegiatan ekspor ini yang pertama yaitu memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, dari perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, dari prinsip dasar yang telah diterapkan Islam dan perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Nah, sejarah yang telah membuktikan bahwa Islam sudah melanjutkan perdagangan internasional. Dari sini saya bisa mengetahui perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor serta komponen-komponennya. Nah, dari video yang Bapak Wadud jelaskan, kita sebagai masyarakat Indonesia dan ekonominya meningkat, maka kita terapkan kejujuran, kepercayaan, serta ketulusan sebagai pedagang yang baik. Dari sini kita bisa meningkatkan dan yang dinamakan perekonomian. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.